Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi banjir yang tingginya kira-kira mencapai hingga 1 meter. Hingga saat ini, para warga masih sementara dievakuasi untuk menuju ke tempat pengungsian. Demikian laporan keadaan terkini yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Saudari Gloria. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang banjir, namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Gloria Permatasari dengan NIM 2050301 dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, jurusan Fisika dan Prodi Fisika. Nah, banjir ini merupakan bencana alam yang dapat disebabkan oleh manusia atau dapat disebabkan oleh alam itu sendiri. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana banjir yaitu tersumbatnya air sungai, manusia yang membuang sampah sembarangan, dan hujan deras. Nah, konsep fisika yang mendasari peristiwa banjir ini salah satunya adalah konsep fluida. Seperti yang kita tahu, prinsip air itu aliran air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan memenuhi ruang. Nah, air hujan yang jatuh ke bumi itu memenuhi segala arah. Ada yang ke sungai, bendungan, dan ada yang terserap di dalam tanah. Dan apabila terjadi hujan deras, maka debit air yang dihasilkan itu sangat banyak sehingga memerlukan banyak ruang. Maka dari itu, ketika manusia membuang sampah sembarangan yang menyebabkan sungai tersumbat atau selokan-selokan tersumbat, air yang mengalir dari hujan itu tidak lagi memiliki tempat yang cukup, sehingga dia akan mengalir ke tempat yang rendah di daerah tersebut dan menyebabkan banjir. Kecepatan aliran air dipengaruhi oleh debit air. Semakin besar debit air, maka semakin besar pula laju aliran air. Kecepatan aliran air juga dipengaruhi oleh letak ketinggian tempat. Jadi semakin tinggi tempatnya, maka laju aliran air akan semakin besar. Hal ini juga dikaitkan dengan energi kinetik dan energi potensial, di mana ketika hujan turun dari atas ke bawah, debit air yang besar akan menyebabkan kecepatan aliran air semakin besar. Dan kecepatan aliran air yang besar akan menyebabkan derasnya aliran air. Dan ketika aliran air menjadi sangat deras, maka aliran air tersebut dapat menumbuk benda-benda yang ada di sekitar hingga benda-benda tersebut akan terbawa arus. Hal ini juga dikaitkan dengan energi kinetik dan energi potensial, di mana ketika hujan turun dari atas ke bawah, debit air yang besar akan menyebabkan kecepatan aliran air semakin besar. Dan kecepatan aliran air yang besar akan menyebabkan derasnya aliran air. Dan ketika aliran air menjadi sangat deras, maka aliran air tersebut dapat menumbuk benda-benda yang ada di sekitar hingga benda-benda tersebut akan terbawa arus. Namun ini juga tergantung pada tekanan. Kecepatan aliran yang besar akan menyebabkan gaya yang besar, dan gaya yang besar akan memberikan tekanan yang besar, sehingga kepada benda-benda yang tidak dapat menahan tekanan dari laju aliran ini, benda-benda tersebut akan terbawa arus, dan kepada benda-benda yang bisa menahan tekanan dari aliran arus ini, maka benda-benda tersebut akan tetap berada pada tempatnya. Demikian informasi yang bisa saya berikan mengenai banjir. Saya ucapkan terima kasih.